Kita nonton kulit dulu video ini ya. dan memiliki izin edar berupa adalah produk yang sempat Doktif hebohkan di bulan kisaran Nah, tadi kan teman-teman sudah nonton ya cuplikannya dan tahu produknya apa. Dan ini hasil dari BPOM sendiri mengeluarkan terkait dengan tindak lanjut terhadap pre-labeling dan iklan suplemen kesehatan WT yang tidak sesuai dengan ketentuan. Apa aja tuh yang permasalahannya dari re-labeling dan stikernya ini? Seakan-akan itu ada namanya Solanum lycopersicum atau ekstrak tomat putih yang ada di dalamnya. Tapi anehnya Sandri bingung ya, kenapa di hashtag wet tomato itu tidak bisa untuk di TikTok sekarang ini. Jadi nih ya kalian lihat relabelingnya itu karena label aslinya yang dilaporkan pada pabrik itu yang seperti ini, yang polos guys. Oke, kita bahas dulu terkait dengan iklan produk WT ini ya. Jadi memang klaim pada suplemen itu ada beberapa. Ini akan saya tampilkan juga. Oke, dilansir dari peraturan BPOM nomor 19 tahun 2022 terkait dengan pedoman klaim suplemen kesehatan. Nah, jadi klaim itu adalah terkait dengan segala bentuk uraian menyatakan, menyarankan atau menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara suplemen kesehatan atau bahan aktif suplemen kesehatan dengan manfaat kesehatan. Nah, berdasarkan aturan ini ada terbagi 3 klaim. Jadi klaimnya itu adalah klaim umum atau zat gizi, yang kedua klaim fungsional, yang ketiga adalah klaim pengurangan resiko penyakit. Nah, dia itu termasuk kategori klaim kedua, yaitu klaim fungsional, yang dimana dia itu adalah membantu memelihara kesehatan kulit. Dan dokumen-dokumen pendukungnya itu harus ada ya teman-teman semuanya sampai ke bawah. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa isinya adalah, nah di tanggal 27 bulan 3 saya juga pernah bahas ya terkait dengan WT ini, yaitu terkait isinya, yaitu Reduce L-glutathione. Gak ada itu namanya Solanum lycopersicum, tapi tetap klaimnya adalah membantu memelihara kesehatan kulit. Dan kalian lihat ini ya, muncul tanggal terbitnya 13 bulan 4 2021 dan baru diproses sekarang yaitu di tahun 2025. Dan ini di-up oleh Doktif itu tanggal 8 bulan 11 tahun 2024. Dan Sandi bahas lagi terkait dengan hal ini ya, sekali lagi itu di tanggal 11 bulan 11 tahun 2024 juga. Dan terakhir ini di podcastnya Bang Densu, yaitu tanggal 14 bulan 12 tahun 2024. Itu langsung Sandi bikin videonya. Nah, kalau kalian ingat pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh ini ya, itu tidak ada masalah sama BPOM, tidak ada apapun, tidak ada, pokoknya banyak lah ya klaim-klaim yang sudah dia kasih. Dan ternyata ya, ketika ditelaah lagi terjadilah. Terus Sandi tidak perlu membacakan klaim-klaim yang ada di sini ya guys. Ya, memutihkan, membantu sampai ke bagian yang tidak seharusnya masuk ke dalam klaim ini. Dan dia tidak bisa membuktikan hal tersebut secara ilmiah. Katanya dari tomat putih diambil untuk L-reduce glutathione. Nggak masuk akal ekstraknya, nggak masuk akal. Nah, kalian nonton saya ini izin ya, membaca dan dia agar lihat tidak di terjadi videonya. mispersepsi, karena ini pernah jadi hal yang sangat sensitif di masyarakat. 1. Hasil pemeriksaan BPOM. Tidak ada kesalahan. Kami telah melalui proses pemeriksaan yang sangat detail, mulai dari 1. Surat permintaan produksi ke pabrik. Ini yang seperti yang saya... Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga, ini yang poin keempat. Jadi kalian baca ya langkah-langkah tindak lanjut dari hasil yang terjadi. Ya, pertama membatalkan izin edar suplemen kesehatan WT tadi. Padahal dia bilang itu masih pakai izin yang sama. Kalian tanya. Tapi ya udah ditarik ya, Sandi lihat di e-commerce juga udah nggak ada lagi. Terus juga masih yang kalian tahu kemasan yang dibawa Doktif itu seminggu yang lalu. Terus masih ada tapi tidak menggunakan kemasan. Hanya membuka langsung stripnya, dimasukkan ke plastik obat. Ya. Terus lanjut memberikan peringatan keras terkait dengan pelanggaran kegiatan peredaran, penandaan, dan iklan suplemen. Terus memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan penarikan, penghentian iklan dan suplemen WT semua media, dan menghentikan peredaran suplemen WT yang tidak memenuhi syarat ketentuan. Tapi kalau yang di bawah ini kayaknya masih ada. Kalau misalnya di luar dari distributornya dia, berarti belum ada penarikan sama sekali. Ataupun ada orang yang beli karena merasa rugi, dijualnya lah di e-commerce. Ya seharusnya itu bisa ditindaklanjuti oleh yang punya sebagai pelaku usaha. Oke lah ya, segitu aja. Terima kasih. Salam Apoteker Sandri.